the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang materi SKI Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 semester 1 yang mencakup dakwah Nabi Muhammad SAW, kepribadian Nabi Muhammad SAW, dan hijrahnya sahabat Nabi ke Habasyah. Materi yang pertama tentang dakwah Nabi Muhammad akan dijelaskan oleh saya sendiri, Istiqomah dengan NIM 203190252. Setelah selama kurang lebih 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka tibalah berdakwah secara terang-terangan yang dimulai setelah turunnya Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Adapun langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setelah turun ayat di atas adalah mengundang Bani Hashim, beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf yang jumlahnya sekitar 43 orang kemudian menemui Rasulullah. Semua keluarga menentang termasuk pamannya yaitu Abu Lahab, kecuali Abu Thalib yang langsung menyatakan akan melindungi semua kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, begitu banyak tantangan yang beliau hadapi. Salah satunya yaitu kaum musyrikin yang menjelek-jelekan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mereka tiada henti melakukannya serta tidak memberi kesempatan setiap orang untuk menelaah dakwahnya. Selanjutnya yaitu dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Periode ini merupakan periode pembentukan masyarakat yang menerapkan ajaran-ajaran Islam, meskipun di antara warganya terdapat non-muslim. Strategi Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah ini adalah mensyiarkan Islam ke sejumlah wilayah. Menurut Syekh Muhammad Al-Qudari, Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah selama kurang lebih 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Sehingga materi dakwah pada periode ini juga berkaitan tentang masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan juga berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Pada periode ini pula, dakwah menjadi suatu kekuatan yang terorganisasi. Meskipun antara periode Mekah dan periode Madinah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, pencapaian pada periode Madinah ini jauh lebih gemilang dibandingkan dengan periode Makkah. Mungkin itu tadi penjelasan singkat mengenai dakwah Nabi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Angelia Anggun. Dakwah Nabi Muhammad SAW merupakan takkid atau penegasan dan tatsmim penyempurnaan atas dakwah nabi-nabi sebelum beliau. Dakwah Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode Makkah yang terjadi kurang lebih 13 tahun dan periode Madinah yang terjadi kurang lebih selama 10 tahun. Dakwah yang pertama yaitu dakwah Nabi Muhammad periode Makkah. Setelah turunnya wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul yang harus melakukan dakwah. Melalui ayat-ayat ini, Allah menetapkan keabadian ajaran Islam, baik keuniversalannya dan komprehensifnya, menjelaskan bahwa ajaran Islam merupakan risalah ilmu, pengetahuan, dan akal, di mana ketiga hal tersebut merupakan kenikmatan terbesar dari Allah SWT. Pada periode Makkah, dakwah Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan pada saat itu merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya penganiayaan kaum Quraisy dan berbagai cara mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi, terdapat beberapa orang yang langsung masuk Islam. Begitu Rasulullah menyampaikan dakwahnya tentang agama Islam. Mereka adalah istri beliau yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Harithah bin Syurahbil Al-Kalbi, dan Ali bin Abi Thalib serta Abu Bakar As-Siddiq.
Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah dipilih karena kondisi saat itu belum memungkinkan dakwah dilakukan secara terbuka dan pengikut Nabi masih minoritas. Disinilah sebenarnya letak elastisitas pendekatan dakwah yang digunakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya Angelia Anggun Wardani dengan NIM 203190232. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Istiqomah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja. Nah, pribadi Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sempurna. Akhlaknya merupakan akhlak Al-Quran. Nabi Muhammad SAW merupakan seseorang yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Beliau jujur dan tidak pernah berdusta serta luhur budi pekertinya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan atau memandang seseorang dari status sosial, warna kulit, suku bangsa, atau golongan. Beliau selalu berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang jahat atau orang yang tidak baik kepadanya. Nabi Muhammad SAW mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat mulia. Beliau memiliki budi pekerti yang agung. Sikap Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy ketika kaum kafir Quraisy menuduhnya gila, beliau tidak marah. Beliau tetap teguh, tenang, dan juga sabar. Beliau berhasil dalam berdakwah karena mampu menahan diri ketika menerima celaan dan makian dari kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutamakan dan menyempurnakan sifat dalam diri Nabi Muhammad SAW sehingga beliau pantas menjadi teladan semua umat manusia. Nah, apa saja sih yang dapat kita teladani dari kepribadian Nabi Muhammad SAW? Yaitu yang pertama santun dalam berbicara, yang kedua santun dalam perbuatan, yang ketiga santun dalam pengambilan keputusan, dan yang keempat santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Nah, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang harus ditiru oleh umat muslim adalah sidik, amanah, tabik, dan juga fatonah. Nah, itu merupakan penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, jika Anda kurang paham, bisa melihat di makalah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dinar. Saya Dinar Nurfadila dengan NIM 203190227. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anggun. Saya akan menjelaskan mengenai hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habsyah. Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nabi Muhammad pernah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Rasulullah memerintahkan hal ini karena kaum kafir Quraisy semakin merintangi dan menyiksa kaum muslimin. Kaum muslimin pernah hijrah ke negeri Habasyah karena kekejaman kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Habasyah. Kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dan para pemimpin mereka terhadap kaum lemah dari kaum muslim semakin meningkat. Tidak henti-hentinya mereka disiksa, diperlakukan dengan buruk, bahkan tidak segan-segan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, terutama kaum muslimin dari golongan budak atau orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang rendah. Rasulullah menganjurkan kaum muslim yang tertindas itu untuk hijrah ke Habasyah. Dengan hijrah itu, diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan yang aman dan damai, sehingga mereka dapat menjalankan agama Islam dengan tenang. B. Peristiwa hijrah ke Habasyah. Peristiwa hijrah ke Habasyah ini terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, hijrah ke Habasyah tahap pertama. Kaum muslimin yang hijrah berangkat dari kota Mekah dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Sesudah sampai di pantai Laut Merah, mereka menaiki perahu untuk berlayar ke Habasyah.
Dalam tahap pertama, rombongan terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Di antaranya yaitu Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah atau putri Nabi Muhammad SAW, Abu Hudzaifah beserta istrinya Sahlah binti Suhail bin Amr, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umar, Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Utsman bin Maz'un, Abdurrahman bin Auf. Rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy Mekah yang selalu menyiksa mereka telah takluk oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ketika mereka sampai di dekat kota Mekah, mereka baru sadar bahwa kabar tersebut adalah bohong. Keadaan di Mekah ternyata belum aman. Maka mereka kembali ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Rombongan inilah yang kemudian termasuk dalam rombongan hijrah ke Habasyah tahap kedua. Yang kedua, hijrah ke Habasyah tahap kedua. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Adapun mereka yang hijrah ke Habasyah tahap kedua berjumlah 101, terdiri atas 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Yang menjadi kepala rombongan adalah Ja'far bin Abi Thalib. C. Kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Sejak sebelum berangkat hijrah ke Habasyah, para sahabat sudah bersabar menghadapi ancaman dan kekejaman kaum kafir Quraisy. Mereka tidak boleh berjual beli barang, menjalin persahabatan dan mengasihi dengan kaum Quraisy Mekah. Belum lagi ancaman dan siksaan yang selalu menghampiri kaum muslimin apabila kedapatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ancaman dan rintangan yang dihadapi oleh kaum muslimin tidak membuat patah semangat. Ketika mereka berangkat hijrah ke Habasyah harus dilakukan dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Kaum muslimin dengan ikhlas dan tabah meninggalkan kampung halaman untuk hijrah ke Habasyah menuruti perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka rela meninggalkan keluarga, kampung halaman, dan beserta benda untuk hijrah ke Habasyah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.